Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah dibatasi oleh situasi, waktu, kondisi, keadaan. Firman Allah berkata bahwa pencuri datang, ia hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terpujilah nama Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bertemu lewat ibadah virtual. Oleh karena itu, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan waktu yang masih diberi oleh Tuhan bagi kita, dan kita masih boleh hidup di dalam dunia ini untuk berkarya, mengiring Tuhan, dan pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah yang terdapat dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang besar bagi kami semua, sehingga kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Walau banyak kali kami melakukan salah, dosa, pelanggaran-pelanggaran kami berjalan menurut jalan-jalan kami, tetapi Engkau tetap menganugerahkan cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga ya Roh Kudus kami ada sebagaimana ada. Karena itu benar-benar kami datang berterima kasih dan memuliakan Tuhan atas segala anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, mengampuni setiap kesalahan kami, membasuh kami dengan darah-Mu, dan melayakkan kami untuk mendengarkan, menikmati kebenaran-Mu pada saat ini. Kami berdoa bersyukur. Terima kebenaran firman-Mu yang memberikan perjanjian, yang memberikan jaminan kehidupan bagi kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita beribadah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh situasi, waktu, atau kondisi apapun, atau jarak. Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Karena itu kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Di sana berkata, lewat Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu ini, kurang lebih masuk 9 bulan, bangsa Indonesia bahkan di seluruh dunia saat ini masih menangani yang namanya COVID-19 atau virus corona, sehingga kadangkala peribadatan khususnya di gereja-gereja kadangkala ada pertemuan secara langsung atau luring, yang diistilahkan luring, ataupun sering pertemuan tidak secara langsung, yaitu secara virtual atau daring. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa Roh Allah, Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah dibatasi oleh situasi, waktu, kondisi, keadaan apapun. Dia selalu hadir bagi setiap orang yang berseru kepada Dia, yang mau mengandalkan Dia. Karena hanya Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi kita. Saudara, lewat kebenaran firman Allah yang baru kita baca, di sana ada dua kekuatan. Dan saya beri tema khotbah kita pada saat ini adalah Kristus sumber kehidupan. Kenapa? Dan memang kita harus akui, setiap orang yang percaya bahwa hanya satu saja, hanya satu-satunya sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata bahwa pencuri datang, ia hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Pencuri itu adalah musuh. Musuh yang ada di luar manusia, bahkan musuh itu kadangkala ada di dalam diri manusia. Seperti beberapa waktu lalu saya juga sudah katakan bahwa musuh kita, lawan kita itu adalah iblis setan. Tetapi ada musuh juga yang kedua adalah diri kita sendiri, yaitu keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu yang ada di hawa nafsu yang jahat yang ada di dalam diri manusia, yang selalu menggoda, menyeret manusia sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada perjanjian kehidupan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya menjadi penebusan bagi setiap manusia. Maka di situ kehidupan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan pencuri datang, dia hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang mau dibinasakan? Apa yang mau dicuri? Apa yang mau dibunuh oleh musuh itu di dalam kehidupan manusia? Tentunya yang mau diambil oleh musuh itu dari kehidupan manusia adalah kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang telah dijanjikan, bahkan telah diberi oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Diberikan oleh Allah yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia, yaitu pertama adalah materi. Materi itu adalah bagian janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, saya katakan bahwa materi sebagai berkat-berkat yang dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap manusia, apalagi bagi setiap orang percaya, itu termasuk berkat materi. Berkat materi ya berupa kekayaan, berupa keuangan. Itu pun tidak salah kalau setiap orang percaya itu memiliki berkat-berkat yang seperti itu. Karena itu adalah bagian daripada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi kadangkala ketika manusia, siapapun dia, memiliki berkat-berkat itu, kadangkala bisa diambil oleh si pencuri itu. Kenapa? Karena pencuri datang, pekerjaan pencuri, dia datang, dia hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan memang kalau pencuri datang, tidak mungkin pencuri memberitahu, Bapak Ibu, saya sebentar, besok saya akan datang ke rumah Bapak, ke rumah Ibu, ke rumah keluarga A, ke rumah keluarga B, ke rumah keluarga C. Dan saya akan mencuri, siap-siap saja Bapak Ibu Saudara, saya akan datang ke rumah Bapak
ibu saudara, untuk mencuri uang saudara. Tetapi iblis datang, dia tidak memberitahu, bahkan dia menerobos apapun. Kalau kita tidak ada penjagaan, yaitu kebenaran Allah, maka pasti dia datang mencuri dalam hidup kita. Di mana-mana itu terjadi pencurian. Bahkan ada manusia-manusia kerdil seperti lolok atau lolohan, kalau bahasa di sini katakan, istilah sini, lolohan yang datang untuk mencuri uang-uang masyarakat yang mungkin sudah disimpan begitu rapi, begitu aman menurut manusia, tetapi bisa dicuri. Bisa ada yang 100.000 dicuri, 50.000, bisa 300.000, bahkan bisa lebih dari situ. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada tempat yang namanya tempat yang aman. Tempat yang aman itu hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Namun saudaraku, makanya kita harus waspada hari-hari ini. Pertama, apa yang mau dicuri oleh musuh dari kehidupan manusia yang dimiliki, yang diperoleh oleh manusia dari Tuhan, yaitu berkat-berkat materi. Mungkin ada yang sudah saling mencurigai, mungkin ada dari anggota keluarga satu dengan yang lain saling mencurigai karena kehilangan-kehilangan. Tetapi kita ingat bahwa itu adalah pekerjaan dari pencuri. Pencuri itu siapa? Pencuri itu adalah iblis setan yang punya antek-anteknya. Kedua, yang dicuri oleh musuh, yang dibunuh oleh musuh, yang dibinasakan oleh musuh dalam kehidupan manusia adalah berkat-berkat lahiriah atau berkat-berkat jasmani. Apa yang dimaksud dengan berkat-berkat jasmani? Berkat-berkat jasmani atau lahiriah itu termasuk kesehatan. Ya, kalau kita sehat, kalau mata kita sehat, kalau badan kita, tubuh kita sehat, maka kita bisa bekerja, maka kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi kalau tubuh kita tidak sehat, maka pastilah kita tidak bisa beraktivitas, pastilah kita tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita inginkan. Kalau kita tidak bisa lagi beraktivitas, kita tidak lagi bisa bekerja, maka pasti program, rencana, usaha itu pasti akan gagal. Apapun pasti akan gagal. Karena itu sebenarnya hal yang kedua, kesehatan itu penting. Maka iblis kadangkala datang, musuh kita kadangkala datang, itu merenggut, mengambil kesehatan yang ada di dalam diri kita. Hari-hari ini, kewaspadaan ini, setiap orang itu waspada dengan virus corona. Setiap orang itu pada umumnya itu memakai masker, pada umumnya menjaga jarak. Seperti hubungan sosial antara satu dengan yang lain sudah merenggang, sudah mulai pudar karena pengaruh dari yang namanya virus corona. Sudah menjaga jarak, mulut sudah ditutup, seperti tidak diizinkan lagi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, antara saudara satu dengan yang lain. Tetapi itulah kenyataan, itulah realita yang kita alami, yang kita hadapi hari-hari ini. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari, kalau memang ada anjuran dari pemerintah, kita harus hargai, kita harus hormati. Kalau ada aturan ini, aturan itu kita harus hargai, harus hormati. Karena pemerintah juga adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan, manusia yang dipercayakan oleh manusia untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kita, kehidupan juga kita semua yang ada di daerah ini, supaya kita hidup tertib. Karena kadangkala, saudaraku yang kekasih, ketika kita tidak lagi bisa diatur, maka pasti itu ada kemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kalau kelonggaran-kelonggaran itu kita biarkan,
maka bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perlunya kita juga mendisiplinkan diri kita masing-masing supaya kita pun terhindar dari hal-hal yang namanya seperti sakit penyakit, apalagi virus corona. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu hal yang kedua. Maka kesehatan itu sangat penting. Maka sebenarnya setiap orang, setiap individu atau pribadi, dia sebenarnya wajib dia menerapkan yang namanya kesehatan, pola makan, teratur, tidur teratur, bahkan pekerjaan teratur, aktivitas semua teratur. Kalau tidak ada keteraturan di dalam kehidupan ini, maka kadangkala, sekali lagi seperti saya katakan, bahwa ada kemungkinan ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Seperti kalau ada orang yang bekerja seharian dan dia tidak makan, maka dia bisa mendapatkan penyakit yang namanya penyakit lambung atau penyakit mah. Kalau orang dia tidak lagi berhikmat dan dia berkata dia kuat, dia seharian kehujanan, dia tidak berlindung, maka dia bisa juga sakit, demam, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain kita percaya mengandalkan Tuhan, kita pun harus punya hikmat, meminta hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga keteraturan hidup itu pun ada dalam hidup kita dan kita terapkan, kita lakukan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berkat yang ada di dalam diri manusia, selain berkat materi, juga berkat-berkat badani, jasmani, termasuk berkat kesehatan, juga berkat-berkat rohani. Nah, berkat rohani ini adalah berkat yang paling vital, paling penting dalam diri manusia. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat penting. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau begitu banyak manusia yang takut dengan hal apapun di dalam dunia ini yang dapat membunuh tubuh, tapi firman Tuhan katakan, orang atau kita harus lebih takut kepada yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa. Yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa itu hanya Tuhan. Kalau pencuri, bisa saja dia diluaskan oleh Tuhan untuk mengambil tubuh kita, tetapi dia tidak bisa membawa kita di dalam siksaan kekal, di dalam neraka kekal. Itu adalah hak sepenuhnya oleh Tuhan, hak penuh oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, iblis bisa juga mengambil yang namanya berkat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat rohani. Apa berkat-berkat rohani? Firman Tuhan katakan, aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan. Saya baca kembali ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, berkat yang ketiga di dalam kehidupan manusia yaitu berkat rohani. Berkat rohani itu berbicara tentang kebenaran Allah yang ada di dalam diri manusia. Kebenaran Allah yang ada di dalam diri manusia itu adalah jaminan bagi manusia itu sendiri. Karena firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu sukacita dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kadangkala persoalan kecil, musuh itu, iblis setan itu kadang menaruh sesuatu di dalam mata kita, menaruh sesuatu yang jahat, menaruh pikiran yang jahat, menaruh kehendak, kemauan yang jahat di dalam diri manusia, sehingga kadangkala kita memperkatakan di dalam mulut kita, dari mulut kita memperkatakan perkataan yang tidak memberkati. Mungkin memperkatakan perkataan yang tidak memberkati anak kita, suami kita, istri kita, atau saudara kita. Tetapi mulut kita ini, mulut orang percaya, mengandung kuasa. Ketika kita memperkatakan perkataan yang positif, yang memberkati, maka pergilah berkat bagi siapapun yang kita perkatakan itu. Tapi mulut kita, ketika kita memperkatakan yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka perkataan itu akan mempengaruhi orang lain.
Oleh karena itu ya saudaraku yang kekasih, berkat yang ditaruh oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah berharga, itu berkat-berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, itu adalah berkat-berkat rohani, dan itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Dan berkat itu hanya bisa keluar, bisa hilang dari kehidupan manusia kalau ada musuh menawarkan itu. Dan terlebih lagi kalau kita sendiri yang tertipu oleh tawaran itu, dan misalnya kita marah, kita menghina orang lain, kita memfitnah orang lain, kita berkata-kata buruk tentang orang lain atau tentang diri kita sendiri, maka berkat-berkat itu keluar dari kehidupan kita, dan sehingga kita tidak memperoleh yang namanya kehidupan, kita tidak memperoleh yang namanya sukacita, kita tidak memperoleh yang namanya damai sejahtera, kita tidak memperoleh yang namanya ketenangan, kita tidak memperoleh yang namanya ketentraman dalam kehidupan ini. Kalau ada ketakutan dalam diri kita, maka ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi ketakutan itu berasal daripada dunia. Kalau ada kekhawatiran dari dunia ini, maka itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi roh ketakut daripada Tuhan itu membuat kita mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita. Roh takut daripada Tuhan itu membuat kita menghargai Tuhan. Roh takut daripada Tuhan membuat kita setia taat kepada Tuhan, membuat kita menyembah Tuhan. Tetapi roh takut yang daripada iblis setan membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak semangat, membuat kita luntur, rohani kita turun. Tetapi saudaraku yang kekasih, mari kita berjaga-jaga pada hari-hari ini, karena iblis datang. Bisa saja dia mengambil berkat-berkat materi dalam hidup kita, berkat-berkat materi yang dipercayakan dalam hidup kita, mungkin pribadi atau keluarga. Berkat-berkat kesehatan itu sangat penting, berkat-berkat rohani apalagi, itu adalah vital bagi kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini, mari izinkan Yesus, izinkan kebenaran itu, izinkan Yesus menguasai kehidupan kita, mengendalikan, memerintah kehidupan kita. Jangan izinkan musuh itu datang dalam kehidupan kita yang menawarkan sesuatu dalam kehendak kita. Kalau dia mungkin membujuk kita, merayu kita, berbagai macam hal yang mau dikerjakan oleh musuh untuk merayu kita, untuk membujuk kita. Tetapi itu kalau datangnya bukan dari Tuhan, maka itu endingnya, akhirnya itu akan membinasakan kita. Tetapi kalau rayuan itu berasal daripada Tuhan, datangnya daripada Tuhan, maka itu membawa hidup. Sebab itu Tuhan katakan, aku datang memberi hidup dan memberi segala kelimpahan, membawa segala kelimpahan dalam hidup kita. Hari ini Yesus ada bagi kita, dan Dia siap memberi kelimpahan bagi kita, baik berkat-berkat materi, berkat-berkat lahiriah atau jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Apalagi berkat rohani, semua berkat yang datangnya daripada Tuhan itu membawa kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tetapi hanya Yesus yang kita ingat, yang kita puji, yang kita muliakan, karena Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya berkata, mari tetap kita tinggal di dalam Yesus, karena Tuhan katakan, kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka minta saja apa yang kita kehendaki, Dia akan berikan. Tetapi menurut kehendak Tuhan, semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, dan Dia adalah sumber kehidupan yang sejati dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami semua. Engkau memberkati kami, memberkati pemerintah kami, khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara. Bapak Bupati bersama keluarga diberkati, Wakil Bupati bersama keluarga diberkati,
Bahkan semua SKPD yang ada di Minahasa Tenggara diberkati, bahkan semua pemerintah yang ada di kecamatan, kelurahan, desa-desa sekalipun, apalagi di Rasik Raya ini, baik pemerintah, seluruh masyarakat pun diberkati. Kami tetap hidup takut akan Tuhan. Biarlah kami juga tetap memiliki berkat-berkat perjanjian Tuhan, baik itu berkat lahiriah, baik berkat materi, maupun terlebih berkat-berkat rohani. Biarlah itu ada dalam hidup kami, tetapi anugerahkan pun bagi kami kesadaran, hikmat, pengertian, akal budi, dan roh takut akan Engkau, menghargai kasih karuniamu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, dan keluarga, bahkan pemerintahan dari pusat sampai desa-desa mengalami lawatan Tuhan. Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang memuliakan Tuhan, dan di mana Tuhan berkerajaan bagi bangsa kami. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia daripada Allah menyertai kami semua. Kami berdoa bersyukur, dan kami mengangkat tangan kami. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, akan memberkati kami secara berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi nyawanya bagi kami sebagai tebusan hidup kami, sehingga kami memperoleh perjanjian yang hidup dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus penolong kami yang ajaib akan membimbing, menolong kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.